Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang warga Malaysia ditemukan tewas mengambang di aliran sungai di wilayah Kutai Kartanegara. Razia kendaraan di Samarinda semakin masif. Meski begitu, petugas masih mendapati sejumlah pelanggaran. Hasil karya warga binaan Rutan Tanjung Redep memiliki nilai ekonomis tinggi dan kini dipasarkan secara luas. Batik bercorak Garuda Pancasila dan logo Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipamerkan ini merupakan salah satu hasil karya dari warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanjung Redep Berau. Selanjutnya, dari kain tersebut kini telah dikembangkan menjadi sebuah karya bernilai seperti topi, baju model, dan kemeja. Karena kualitas dari karya warga binaan ini bernilai ekonomis, maka pihak Rutan menjualnya melalui galeri khas Rutan atau Gaharu. Nama tersebut diberikan karena sesuai cirinya, kayu Gaharu memiliki aroma harum mewangi meski dibuat dari balik jeruji penjara. Nantinya, hasil dari penjualan ini sebagian akan diberikan kepada warga binaan. Tujuannya agar mereka tetap bisa menafkahi keluarga meski kini berada dalam penjara. Gaharu ini tetap yang memotori adalah Putri Marwah. Jadi ini adalah galeri hasil Rutan Tanjung Redep. Jadi ini harum dari balik jeruji. Jadi kami ingin menunjukkan kepada semua bahwa di dalam ini memang terbatas segala sesuatunya. Akan tetapi kreativitas mereka ini tidak bisa dibatasi. Bahkan kami inginkan itu adalah mendunia. Yang jelas harapan kami adalah sesuai dengan arahan Pak Menteri, mereka pun mendapatkan income dari ini semua. Gitu. Mudah-mudahan income ini yang mereka dapat membiayai keluarganya di rumah. Jadi nanti pada saat nanti ke depan ini omset sudah naik, untuk mereka pun sudah banyak. Jadi pada saat mereka keluar, tidak perlu lagi mereka berbuat hal-hal yang negatif. Untuk menghasilkan karya yang eksotis, Rutan mendatangkan instruktur pembatik. Total 6 bulan waktu yang diberikan untuk melatih warga binaannya. Tidak cuma melatih, pihak pengelola usaha batik juga berjanji akan merekrut warga binaan menjadi pekerjanya setelah bebas kelak. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Rumah dengan tipe 36 yang dipersiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR jumlahnya mencapai 1.000 unit. Meski jumlahnya cukup banyak, namun peminatnya masih minim. Tercatat baru 100 orang yang menyatakan berminat. Dari jumlah tersebut, 40 orang diantaranya masih dalam proses evaluasi. Kepala Dinas PUPR Perak Kaltim menyatakan program pembiayaan kepemilikan rumah baru efektif berjalan sejak 3 bulan terakhir, tepatnya di bulan Agustus 2025, sehingga masih perlu sosialisasi dan belum banyak penerimanya. Ada 100 pemohon yang sudah lolos akad kredit di bank dan sudah lolos verifikasi di Dinas PU. Dan sekarang proses pengajuan untuk pembuatan SK Gubernur. Itu 100. Kemudian ada 40 yang sedang kami evaluasi sekarang. Dan selebihnya kami menunggu dari bank. Totalnya berapa? Yang kita sediakan 1.000. Yang kita sediakan 1.000. Nah, masalah itu terserap dimanfaatkan atau tidak oleh para pembeli rumah. Ini kita tunggu.
sudah akad kredit dulu di bank. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah namun ingin mendapatkan rumah murah, syaratnya harus mengajukan kredit melalui bank. Jika ajuannya disetujui, maka Pemprov Kaltim akan membantu biaya administrasinya sebesar 10 juta rupiah per orang. Sementara harga rumah senilai 176 juta rupiah per unit. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Dinas Kesehatan Kaltim memastikan serapan anggaran program gratis POL pemerintah Provinsi Kaltim untuk bidang kesehatan masih rendah. Kondisi tersebut terjadi akibat kerjasama antara Pemprov Kaltim dan BPJS Kesehatan yang dinilai terlambat. Meski serapan anggarannya masih rendah, namun Dinas Kesehatan memastikan mutu layanannya sudah sangat bagus. Rendahnya serapan anggaran menurut Dinas Kesehatan adalah akibat dari kerjasama antara Pemprov Kaltim dan BPJS yang baru mulai dilakukan di bulan Juli 2025. Pelayanan gratis POL itu dikomandoi oleh Dinas Kesehatan, sehingga kalau urusan penyerapan memang kita masih termasuk yang masih rendah. Walaupun demikian, tadi juga arahan dari Pak Gubernur bahwa yang penting mutu layanannya itu bagus ya, sehingga tidak terkait dengan harus 100% terserah. Betul, yang penting kan goalnya sudah ini Pak ya? Iya. Yang program prioritas itu ya? Betul. Kalau faktor yang mempengaruhi kenapa jadi rendah itu kenapa Pak? Karena memang yang pertama berkaitan dengan kerjasama dengan BPJS yang program gratis POL itu kan dimulai di bulan Juli ya. Rendahnya serapan anggaran program gratis POL bidang kesehatan ini sungguh sangat disayangkan. Apalagi untuk program kesehatan gratis POL, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebanyak 232 miliar rupiah sejak awal tahun 2025. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Sebanyak 222 peserta penyedia jasa konstruksi hingga lulusan baru dari Fakultas Teknik di Kaltim tengah mengikuti pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi tahap 4. Tujuan digelarnya pelatihan ini adalah untuk mencetak tenaga kerja ahli berkompeten, unggul, dan berdaya saing. Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Permukiman Rakyat atau Dinas PUPR Pera Kaltim menegaskan, latihan dan sertifikasi sudah digelar sebanyak 4 kali. Untuk kali ini, waktu pelaksanaannya selama 4 hari, dengan rincian 3 kali pelatihan dan sehari asesmen atau proses evaluasi. Yang dilaksanakan pada tanggal 17. Pelatihan ini dilaksanakan mulai hari ini. Pelatihan ini pelatihan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, kualifikasi, ahli, dan fresh graduate tahap 4. Ini berjumlah kurang lebih 225-an. Nah, pelaksanaannya itu 3 hari pelatihan, seharinya langsung asesmen. Bagi peserta, pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Apalagi untuk fresh graduate ya, apalagi di zaman sekarang susah banget untuk cari loker tanpa ada keterampilan. Nah, SKK itu berguna banget untuk kami berani mengambil proyekan nanti ke depannya. Jadi menurut saya ini jalan yang bagus dari pemerintah dan dukungan yang cukup sih dari pemerintah untuk kami fresh graduate. Kak, untuk sertifikasi ini Kak, yang pertama kali mengikuti apa dulu? Yang pertama kali. Usai mengikuti pelatihan, para pencari kerja diharapkan akan dengan mudah mendapatkan lowongan pekerjaan melalui kemampuan yang dimiliki. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.